Om Swastiastu. Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Sidam. Mempraktikkan yajna menurut kitab Mahabharata dalam kehidupan. Praktik yajna dalam Mahabharata membahas mengenai daksina dan pemimpin yajna. Mendengar kata daksina dalam benak orang Hindu Bali yang awam, maka terbayang dengan salah satu bentuk jahitan yang berbentuk serobong, yang terbuat dari daun kelapa yang sudah tua, dan isinya berupa beras, uang, kelapa, telur itik, dan perlengkapan lainnya. Daksina adalah sesajen yang dibuat untuk tujuan kesaksian spiritual. Jadi, daksina adalah lambang yang guru, dan karena itu digunakan sebagai saksi dewata. Sedangkan makna kata daksina secara umum adalah suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang kepada pendeta atau pemimpin upacara. Penghormatan ini haruslah dihaturkan secara tulus ikhlas. Pentingnya daksina dalam yajna dikisahkan dalam cerita Mahabharata sebagai berikut. Setelah perang Bharatayuddha selesai, Sri Krishna mengajukan kepada Pandawa untuk menyelenggarakan upacara yajna yang disebut Aswamedha Yajna. Upacara kurban kuda itu berfungsi untuk menyucikan secara ritual dan spiritual negara Astinapura dan Indraprastha karena dipandang letih atau kotor akibat perang besar yang berkecamuk. Sri Krishna berpesan agar yajna besar itu tidak perlu dipimpin oleh pendeta agung kerajaan, tetapi cukup dipimpin oleh seorang pendeta bertapa dari keturunan warna Sudra yang tinggal di hutan. Pertama, diutuslah sang patih, namun sang pendeta menolak, dan akhirnya diutuslah Dewi Drupadi, dan senang hati pendeta menerima. Sang pendeta dijemput, lalu disuguhkan makanan dan minuman yang lezat serta mewah. Sang pendeta menikmati hidangan sesuai dengan kebiasaannya di hutan. Pendeta kemudian segera memimpin upacara. Ciri-ciri upacara itu sukses menurut Sri Krishna adalah apabila turun hujan bunga dan terdengar suara genta di langit. Ternyata setelah upacara dilakukan, tidak ada suara genta maupun hujan bunga dari langit. Sri Krishna menjelaskan bahwa tampaknya tidak ada daksina dalam persembahan yang dilaksanakan pada saat itu. Kalau upacara agama tidak disertai dengan daksina, maka upacara itu milik pendeta. Lalu Drupadi segera menyiapkan daksina untuk pendeta. Setelah pendeta mendapatkan persembahan daksina, tidak juga ada suara genta maupun hujan bunga dari langit. Melihat kejadian itu, Sri Krishna memastikan bahwa di antara penyelenggara yajna ada yang bersikap tidak baik kepada pendeta. Atas wejangan itu, akhirnya Dewi Drupadi jujur mengakui bahwa dia dapat menertawakan sang pendeta sebagai pemimpin yajna walaupun dalam hati. Maka dari itu, Dewi Drupadi lalu meminta maaf. Seketika itu, juga turun hujan bunga serta suara genta dari langit. Demikianlah betapa pentingnya kehadiran daksina yang dipersembahkan bagi mereka yang sedang melaksanakan yajna kepada pemimpin yajna dalam setiap upacara yajna. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam cerita Mahabharata. 1.
Nilai yadnya. Nilai yadnya dalam cerita Mahabharata dapat diaplikasikan dalam pembahasan mengenai Daksina dan pemimpin yadnya, di mana Daksina dan pemimpin yadnya adalah suatu syarat dalam untuk melaksanakan yadnya tersebut. Apabila tidak ada salah satu di antaranya, maka yadnya tersebut tidaklah lengkap. 2. Nilai kesopanan. Nilai kesopanan dalam cerita Mahabharata tersebut adalah kita tidak diperbolehkan untuk tidak bersikap sopan kepada pendeta, seperti halnya Drupadi yang diketahui bahwa ia telah berlaku tidak sopan kepada pendeta dengan cara menertawai beliau sebagai pemimpin yadnya walaupun di dalam hati. Akibatnya, yadnya yang dilaksanakan oleh Pandhawa tidak mengalami kesuksesan. 3. Nilai kepercayaan. Nilai kepercayaan dalam cerita Mahabharata ini dapat dilihat dari cerita di mana Sri Krishna menganjurkan kepada Pandhawa untuk menyelenggarakan upacara yadnya yang disebut Aswamedha yadnya, yang diyakini bahwa upacara kurban kuda itu berfungsi untuk mensucikan secara ritual dan spiritual negara Astinapura dan Indraprastha, karena dianggap letah atau kotor akibat perang besar Bharatayuddha. 4. Nilai kejujuran. Nilai kejujuran dalam cerita Mahabharata ini ditunjukkan kepada Drupadi, di mana ia mengakui atau berkata jujur bahwa ia telah berlaku tidak sopan dengan menertawakan pendeta sebagai pemimpin yadnya. Drupadi kemudian minta maaf kepada pendeta tersebut, sehingga turunlah hujan bunga dan suara genta dari langit, yang menandakan suksesnya yadnya tersebut. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi, Om Santi, Santi.